Om. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga majelis ya yang memberikan saya peluang untuk bisa menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini baru pertama saya hadir di sini, tapi saya kaget sudah ada ketemu orang Batak gitu ya. Tobing pula marganya gitu ya. Ya, saya ya perkenalan, nama saya seperti yang ada ditulis di situ. Ya, saya sudah ya mungkin sejak 2005-2009 saya sudah ada di 2005 lah sudah ada di Surabaya. Kemudian sampai sekarang saya melayani di salah satu sekolah teologi dan juga pelayanan di gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya mengenal Pak Pendeta Daya karena hambanya ini satu kelas dengan istri saya menempuh S2. Ya, Pak Eko juga sudah beberapa kali bertemu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang tekanan sosial ya dalam seri halangan dalam penginjilan ya, seri yang ketiga ya. Ya, saya bersyukur ada satu bagian firman Tuhan yang saya temukan ketika diberikan tema ini ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang pasal ke-17 ayat 1 sampai 9 ya. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ayat 8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengarkan semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang tantangan dalam penginjilan, terlalu banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan ya. Bahkan ketika gereja mula-mula berdiri, sudah akrab, sudah syarat dengan yang namanya tekanan. Ya, tekanan pemerintah. Ya, kalau dalam konteks ini kita hanya akan tertuju kepada tekanan yang bersifat sosial ya. Nah, tekanan-tekanan tersebut tentu saja bisa dalam tanda kutip ya membuat banyak umat Tuhan ya. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, jemaat mula-mula sudah ada, mereka bertumbuh dan mereka mulai menghidupi pengajaran para rasul.
kita bertemu dengan banyaknya tekanan yang mereka hadapi, ya. Mulai pasal 8 mereka harus lari, terserak. Tapi pada akhirnya ketika mereka lari menuju tempat-tempat yang jauh, di situ Injil diberitakan, umat Tuhan tumbuh, berdiri gereja Tuhan seperti itu. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya orang Kristen tidak kaget dengan yang namanya tantangan atau tekanan sosial. Ya. Kita bertemu dengan satu perikop bagaimana Rasul Paulus bersama dengan Silas menuju Tesalonika. Dan ternyata dalam pembacaan kita, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus berbuahkan hal-hal yang baik, ya. Ada yang bertobat, terima Tuhan, menggabungkan diri dengan Paulus. Kemudian ada juga orang-orang Yunani, sejumlah besar mereka yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Tapi ada pula tantangan yang dihadapi, ya. Ketika Paulus melayani, ada penerimaan, ada yang terima Tuhan, ada yang menggabungkan diri tentu saja. Tapi ada pula yang iri hati, ada pula yang terganggu dengan pemberitaan Injil dan berupaya sedemikian rupa untuk membuat gaduh bagaimana caranya supaya Paulus berhenti mempertobatkan orang. Dan pada akhirnya mereka harus tersingkir dari kota itu. Tapi saudara, saya melihat di dalam pola, ya, saya ingin mendahului perenungan firman Tuhan ini bagaimana Paulus itu memberitakan Injil. Tapi kalau kita melihat kisah para rasul, sebenarnya gereja, ya, gereja rasuli itu gereja mula-mula, gereja yang tekun dengan pengajaran para rasul adalah gereja yang terbiasa dengan penganiayaan, ya. Gereja yang syarat dengan aniaya, gereja yang sering tersingkirkan, gitu ya. Dan sampai kalau kita membaca dalam sejarah gereja, saya hanya menguraikan bagaimana perjalanan kekristenan pada masa awal gereja rasuli, gereja mula-mula itu biasa dianiaya, biasa ditindas, ditekan secara sosial. Sampailah pada abad pertengahan sekitar 500 sampai 1500, ya, tepatnya 1517 kalau kita perhatikan kurun waktu itu adalah masa-masa kegelapan dalam gereja. Justru ketika gereja tidak sedang dianiaya, ini masa kepausan ini, gereja tidak sedang dianiaya, justru perkembangan secara kualitas mutu kekristenan itu redup. Dan kalau kita membaca sejarah gereja, sejak tahun 590 sampai 1517, gereja masuk dalam masa kegelapan. Ya. Sejak berdirinya kepausan. Ya, sejak 1517 Martin Luther mengadakan reformasi gereja dan melakukan pembaharuan gereja. Dan di situ kita kenal dengan hari reformasi. Ada hal yang membuat satu hal yang kembali dari kegelapan muncul sinar baru. Bapak Saudara. Nah, yang ingin saya katakan bahwa tekanan ternyata itu bukan hanya pada masa gereja sejak abad pertama, abad pertengahan, sampai pada hari ini pun orang Kristen sering teraniaya gitu. Saya tidak perlu menjelaskan, ada begitu banyak informasi penginjilan dipersulit, bangun gereja susah. Kenapa kamu bangun gereja? Kenapa ibadah dipersulit dan sebagainya, ya. Belum lagi peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya yang mau tidak mau kita akan merasa berat dengan aturan-aturan tersebut, ya. Tapi saudara, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa tekanan itu secara satu sisi tertentu itu baik sebenarnya untuk kekristenan. Karena justru ketika kekristenan tidak ditekan, dia tak berkembang. Ya. Tidak berkembang kekristenan itu. Tapi ketika dia mengalami tekanan, itu dalam tanda kutip di satu sisi menyehatkan dan memurnikan iman. Gitu. Tapi saya tidak ajak kita berdoa syafaat untuk minta ditekan terus. Bukan, ya. Tuhan, supaya kami murni, supaya kami terus giat dalam penginjilan, supaya kami terserak, dan akhirnya kemanapun kami ada, yang diberitakan di sana, berikanlah kami tekanan. Tidak. Saya tidak rekomendasi doa seperti itu.
Tetapi sejarah gereja mencatat bahwa tatkala tekanan itu ada, makin kekristenan itu dibabat, dia makin merambat. Ya. Saya ingat satu pernyataan dari Gus Dur ketika ditanya, bagaimana cara untuk menghentikan perkembangan kekristenan? Gus Dur bilang apa? Biarin aja itu orang Kristen. Gak usah ditekan, gak usah dihalangi. Nanti dia akan mati sendiri. Ya. Justru tekanan itu dalam satu sisi ya memang tak diharapkan, tapi di satu sisi itu menyehatkan kita. Ya. Tapi sekali lagi saya tidak menganjurkan kita untuk berdoa supaya mengalami tekanan. Tapi saudara, saya sedikit buka satu teks ya. Memang berbeda konteksnya dengan ini, tapi Matius 10:34 di situ menjelaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan pedang-pedang itu sampai kepada tubuh-tubuh para martir. Yesus datang bukan membawa damai, dalam konteks ini memang akan ada penganiayaan. Akan ada tekanan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan itu adalah realita hidup yang harus dihidupi oleh orang Kristen. Ya, kita bersyukur tinggal di Surabaya, ya meskipun beberapa waktu lalu kita mendengar ada banyak hal-hal yang kurang baik terkait dengan gereja. Tetapi kalau kita masih bisa beribadah dengan tenang sampai hari ini, kita bisa bersekutu, berfellowship, kita bisa menyapa, tak ada gangguan dari pihak luar. Hendaknya itu merupakan satu anugerah Tuhan yang kita manfaatkan untuk makin giat memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, tugas majelis ya, tapi tugas orang percaya yang sudah disiapkan Tuhan, yang sudah dimuridkan oleh Tuhan. Dalam bidang-bidang mereka harus giat di dalam memberitakan Injil. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana Paulus ini luar biasa ya pada pasal 17 ayat 2. Dia punya pola-pola pelayanan penginjilan yang efektif ya. Ketika dia masuk kota, masuk Filipi, dia masuk ke sinagoge. Masuk Tesalonika pun dia masuk ke sinagoge. Meskipun dia fokus kepada orang-orang bukan Yahudi, tetapi Paulus juga tidak lupa jati dirinya bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan dia juga ingin mengajar orang-orang Yahudi tentang jalan-jalan Tuhan, tentang Mesias yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini polanya. Tiap kali dia masuk tempat ibadah, termasuk tiap kota, dia cari sinagogi. Nah, ketika kita membaca di pasal pasal 17 ayat 2, dikatakan begini, seperti biasa. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, ya berarti sekitar 3 minggu dia ada di kota itu, kota Tesalonika. Tapi memang seperti biasa, ketika masuk kota, dia masuk ke sinagoge. Ya, di situ dia membicarakan tentang bagian-bagian kitab suci, menjelaskan tentang Mesias. Ya, karena memang Paulus adalah anggota Sanhedrin yang sangat fasih, sangat paham kitab suci perjanjian lama. Ya, ketika dia menjelaskan itu sangat efektif dan sangat nyambung dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi. Ya, dia masuk ke sinagoge. Dia selalu melakukan pelayanan perkotaan. Nyaris kalau kita belajar sejarah tentang pelayanan Paulus, tidak pernah kita jumpai Paulus pergi ke desa. Dia selalu fokus pada kota-kota strategis. Kenapa? Karena kota itu pusat informasi. Ya, ketika masuk ke sebuah kota, dia memberitakan Injil di sana. Dia tahu bahwa di kota itu, ketika Injil diberitakan, itu akan mudah tersebar kemana-mana. Ya, karena orang desa pasti akan ke kota, orang kota belum tentu ke desa, gitu ya. Orang desa akan urus administrasi di kota dan diharapkan di kota dia mendengarkan tentang Mesias yang sesungguhnya. Maka dia fokus kepada kota. Efektivitas pelayanannya, penginjilannya fokus kepada urban mission, ya, fokus kepada perkotaan. Ya. Kemudian Paulus juga melakukan pelayanan kontekstual.
Memang dia ke sinagoge karena memang dia fasih, paham dengan ajaran-ajaran hukum Taurat. Tapi dia juga sering melakukan pelayanan ke pasar-pasar. Bahkan ketika dia pergi ke Athena, di situ dia menjelaskan tentang Allah yang tidak dikenal kepada orang Athena. Di situ dia memakai sebuah kontekstualisasi bagaimana Allah yang tidak dikenal itu dia jelaskan sampai kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara. Jadi dia memahami worldview seseorang, kemudian menyampaikan Injil kepada orang tersebut. Ya, sehingga memang kalau penginjilan itu, kalau kita belajar tentang teori penginjilan, kemanapun kita atau suku tertentu, orang tertentu, kita harus belajar worldview orang itu, bagaimana pandangan hidupnya. Ya, ketika kita belajar pandangan hidup orang itu, Injil akan mudah disampaikan. Ya, akan mudah disampaikan dan diberitakan gitu ya. Dan itu akan mempermudah orang mengerti tentang kitab suci, tentang pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Pelayanan kontekstual dia lakukan. Ibu Saudara, kita belajar dalam konteks pasal 17 Kisah Para Rasul, kita bertemu dengan ada tantangan atau penyebab tekanan sosial dalam pelayanan Paulus di kota Tesalonika. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, ya, dikatakan ayat yang kelima, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Ibu Saudara, orang Yahudi itu iri hati dengan pelayanan Paulus yang berkembang. Hanya dalam waktu 3 minggu saja, 3 kali Sabat, dalam teks ini dicatat seperti itu. 3 kali Sabat, 3 minggu, banyak orang yang bergabung dengan Paulus dan Silas. Dan sebagian besar, di situ tercatat dalam pasal 17 ayat 5 ya. Yang menggabungkan diri itu di ayat sebelumnya ya. Tapi di sini orang Yahudi itu iri hati dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Karena pelayanan Rasul Paulus itu sangat berkembang ya. Berkembang dan mereka sebagian besar orang Yunani ya. Kalau kita baca ayat 4 ya, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani. Nah, sejumlah besar orang Yunani menerima pengajaran daripada Rasul Paulus, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Bapak Ibu Saudara, begitu banyaknya orang yang menerima pengajaran Paulus, percaya kepada Yesus adalah Mesias. Memang dalam penginjilan ya selalu ada yang menerima, ada yang menolak ya, ada pro, ada kontra. Nah, kontrasnya ayat 5 ini, tetapi orang Yahudi menjadi iri. Nah, perlu kita tahu bersama bahwa pada masa gereja mula-mula, kekristenan itu sebenarnya masih masuk dalam agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Menjadi salah satu sekte dari agama Yahudi. Ya. Sehingga semakin banyak ke depan itu orang Kristen, kekristenan makin berkembang, makin banyak orang jadi Kristen, dan akhirnya perbedaan antara Yahudi dan Kristen semakin mencolok, dan pada akhirnya di situ kita melihat kekristenan makin berkembang, makin banyak dan memisahkan diri dari Yahudi. Dan ini membuat orang Yahudi itu menjadi iri. Memang iri hati di sini ya adalah salah satu penyebab terjadinya tekanan sosial ya. Karena iri sehingga mereka dikatakan melakukan hal-hal yang tidak terduga ya. Mereka mengacau kota. Nah, iri hati ini ya dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata jelosantes ya. Ya, kalau kita sering dengar kata jealous ya, cemburu. Ya, itu dari kata ini. Nah, ternyata orang-orang ini jealous, orang-orang ini iri terhadap perkembangan kekristenan. Nah, iri hati atau jelosantes ini dalam bahasa Yunani diartikan iri hati, cemburu, dan mencerminkan sikap semangat yang salah tempat. Semangat, energi yang begitu membara, berkobar-kobar, tapi salah. Ya. Dan ini berakibat pada dosa berikutnya ya. Dia mengajak para penjahat untuk mengacau kota. Bapak Ibu Saudara, memang di mana-mana orang Kristen itu sering jadikan orang iri dengan kekristenan gitu ya. Kekristenan itu
Saya perhatikan kalau kita lihat yang punya media sosial itu ya, saya nggak terlalu aktif ya, karena saya kadang melihat media sosial ini tempat-tempat orang mencaci maki gitu ya, dan menjelek-jelekkan ya, ada yang jelekkan agama itu, jelekkan segala macam, jelek gitu ya. Tapi kadang saya juga perhatikan memang itu ranah yang liar ya. Terjadi banyak perdebatan di situ, terjadi banyak intimidasi ya, dan banyak hal ya. Nah, kalau kita melihat kekristenan itu seringkali memang orang iri dengan kekristenan. Orang tidak nyaman dengan perkembangan kekristenan. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, dalam konteks ini saya tidak keluar konteks. Dalam konteks ini orang Yahudi merasa ini kok lebih berkembang. Mereka dulu kan satu tim dengan kita. Kekristenan itu kan masuk dalam agama Yahudi. Tapi sekarang kok mereka makin berkembang, makin banyak. Tersebar di mana-mana. Dan ini tidak nyaman lah orang Yahudi. Sehingga ya, mereka iri terhadap perkembangan kekristenan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah provokasi ya, pasal 17 ayat 5 bagian B. Dikatakan begini, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Bapak Saudara, iri hati, lalu mereka orang-orang Yahudi ini ngajak preman-preman pasar, orang-orang yang nganggur di pasar, orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat, yang punya karakter kejam, diajak untuk mengacau kota. Ya, dilakukanlah provokasi di situ. Ya, ya kita lihat beberapa waktu yang lampau, ya bagaimana dulu di Poso, ya terjadi perang ya antara orang Kristen sama orang non Kristen. Di Ambon, ya terjadi hal yang sama. Ya, terkadang juga ya mungkin itu ada peran orang-orang di luar tentunya ya. Tapi memang selalu ada provokator. Ya, saya punya teman di daerah Surabaya bagian barat ya. Dia mendirikan gereja, gereja sudah jadi, pas mau ibadah baru diserbu gitu. Waktu gereja dibangun didiamin sama warga gitu ya. Pas mulai ibadah perdana mulai dirongrong, ibadah kedua dirongrong gitu, diganggu. Dan pada akhirnya didatangi sehingga mereka keberatan kalau ada ibadah di situ. Ya. Sebenarnya ternyata setelah diselidiki ya bukan warga sekitar tapi orang yang ada mungkin di sebelah ya, kampung sebelah tidak setuju, dipanas-panasi. Orang di sekitarnya itu dia panas-panasi. Sehingga akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi gereja itu dan bilang, tidak boleh ada ibadah di sini. Kalau mau ibadah, mana izinnya? Nah, gitu ya. Mana izinnya? Harus mengikuti aturan dan sebagainya. Tapi saudara, provokator ini yang paling berbahaya ini. Ya, provokator itu ada di mana-mana dan membuat keadaan semakin runyam, semakin tidak baik. Ya. Dan provokator yang membuat keributan di Tesalonika orang-orang Yahudi. Begitu. Orang-orang Yahudi jadi provokator. Mereka pada akhirnya kalau kita melihat di situ, mereka cari Paulus dan Silas ke rumah Yason yang menumpang di rumah Yason ya. Mereka Paulus dan Silas di tim ini ada di situ. Tapi karena mereka tahu situasi sudah gawat, mereka lari dan tidak bertemu dengan orang-orang yang jahat-jahat ini. Provokasi seperti ini itu bukan hanya ada pada masa itu. Pada masa sekarang kekristenan seringkali jadi provokasi. Ya. Mungkin kita di Surabaya masih aman-aman. Tapi di tempat-tempat yang lain, ya kita banyak mendengarkan bagaimana kekristenan dipersulit. Ada ibadah di rumah dilarang. Tidak boleh ibadah di rumah karena rumah bukan tempat ibadah. Ya. Kalau gitu rumah juga nggak boleh makan karena rumah. Saya tidak bisa temukan jaringan wifi. Sebaiknya periksa sambungan modem atau router. Ini apa? Oke. Saya pikir apa HP saya nyala, nyambung Bluetooth gitu. Oke, nggak apa-apa.
Nah jadi orang kan waktu itu bilang nggak boleh kita beribadah di rumah, karena rumah bukan tempat ibadah. Di rumah juga nggak boleh makan, karena rumah bukan rumah makan, gitu ya. Rumah juga nggak boleh tidur, karena bukan hotel, gitu ya. Bapak saudara, kita melihat bahwa memang kalau kita perhatikan dan peka, memang kalau kita membaca aturan pemerintah tuh sekarang boleh beribadah di rumah, ya. Tidak ada larangan kok ibadah di rumah, gitu ya. Hanya memang seringkali ini satu sisi yang lain ya, kekristenan itu terlalu eksklusif juga. Di daerah Bekasi, gereja HKBP di Bekasi beberapa tahun yang lalu itu diserang oleh warga. Tidak boleh, akhirnya ditutuplah gereja itu. Tapi setelah diselidiki memang orang Kristen sendiri tidak bersosialisasi dengan warga setempat. Contoh ya, dalam konteks waktu itu mereka numpang parkir nggak boleh gitu ya. Kebetulan gerejanya punya halaman parkir yang agak luas, dipakai nggak boleh. Terus kurang bergaul. Ya, sering kali juga satu sisi kita harus melihat pentingnya jemaat Tuhan, hamba Tuhan itu punya keakraban dengan lingkungan gitu ya. Kita tidak selalu harus terus-menerus menyalahkan ini ekstremis dan sebagainya. Betul ada ekstremis, ada provokator betul, tetapi di sisi yang lain kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus berbaur dengan lingkungan. Ada undangan RT datang, ada undangan RW rapat hadir. Ya. Ini penting, karena apa? Karena kalau kita tidak peka dengan lingkungan, tidak punya keakraban dengan lingkungan, maka kita yang susah sendiri. Ngurus surat dipersulit, ya kan? Teman saya ngurus surat domisili di RT RW sulit sekali, ke kelurahan sulit sekali. Cari-cari orang saya, gimana bro? Kami mau ngurus dana hibah dari Pemprov, tapi domisili nggak lulus. Kenapa? Ini loh dipermasalahkan domisili kami nggak bisa urus surat domisili di kelurahan. Wah, ternyata setelah diselidiki, dia kurang bergaul, datang ke RT ke RW saat butuh saja. Wah ini repot ya. Bahkan ada pendeta di Surabaya ini di RW kami, RW yang tempat saya tinggal, pernah ngeluh ke saya, Pak Tony, ngomong sama pendetamu tuh, kalau ada undangan di rakatan, hadir, kita pengen kenal dengan pemimpin gereja. Oh iya Pak, nanti tak sampaikan. Yesus, Yohanes pasal 2, diundang ke tempat nikah, hadir Yesus itu. Ya, Yesus itu punya relasi yang baik dengan sosial. Loh ini pendeta nggak mau bersosial. Ya. Ada kerja bakti, ya kan? Bersihkan selokan. Ikutlah bergabung dengan masyarakat. Ya. Ini penting. Ya, jadi satu sisi kita oke, betul ada tekanan sosial, ada orang-orang yang ekstrim, betul, saya percaya itu ada. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus menjadi orang percaya, jadi garam dan terang. Kita diterima di mana-mana gitu loh. Ya, jangan eksklusif jadi orang Kristen, susah sendiri kita. Ya kan? Ini masih enak Jawa Timur, kalau Jawa Barat selesai sudah. Ya. Daerah Sumatera, aduh sudah. Ya, saya tinggal di Sumatera Selatan, Bapak Saudara. Ya, kalau di sekolah itu yang Kristen 2, ya, siswanya 3, sedikit sekali. Maka kita harus membaur supaya kita bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Kalau memang kita sudah membaur, kita sudah diterima oleh masyarakat, tapi kita tetap juga ditekan secara sosial, ya mungkin itulah cara Tuhan untuk mendidik kita gitu ya. Tapi jangan sampai kita ditekan karena kita nggak bermasyarakat. Ya, itu penting untuk kita ya. Kemudian yang ketiga, ada tuduhan yang salah. Paulus dan Silas dituduh, ya. Pasal 17 ayat 7 dikatakan begini. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Memang Paulus menjelaskan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada semua orang. Dan ini dimanfaatkan. Mereka menuduh, waduh ada saingan Kaisar. Bapak Saudara,
waktu itu kalau ada orang yang mengakui seorang petinggi lebih atau sama dengan kaisar, disejarkan dengan kaisar, itu adalah pelanggaran berat, ya, dan harus dihukum. Ya, bukankah Yesus juga disalibkan karena memang dia mengakui dia adalah raja? Ya. Jadi ada tuduhan, orang Kristen sering dituduh macam-macam. Ya. Pada masa gereja mula-mula orang Kristen dituduh makan daging, makan darah, ya, karena perjamuan kudus kan inilah darahku, inilah tubuhku, kan begitu. Lalu orang luar dengar, oh ini orang Kristen ini kanibal. Dituduh. Sejak dulu orang Kristen mengalami tuduhan yang berbagai macam. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Paulus tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyerang kaisar atau tidak mengakui kaisar. Tetapi tuduhan yang salah itu dikenakan kepada orang Kristen, orang percaya, sehingga mau tidak mau, ya, ada tekanan terjadi. Ya. Bapak Saudara, pelajaran penting untuk kita hari ini. Yang pertama, kekuatan Injil tidak dapat dibendung oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara mau terlibat penginjilan atau tidak terlibat dalam penginjilan, kalau kita terlibat penginjilan, Tuhan akan pakai kita. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan bisa pakai yang lain, kan begitu. Tapi kekuatan Injil tidak pernah akan bisa dibendung. Justru ketika orang percaya itu ditekan, dihambat, dibabat, dia akan merambat kemana-mana. Ya. Ini teori misi, ya. Teori misi itu dikit-dikit tapi banyak gitu ya. Ya, saya tidak terlalu setuju dengan konsep mega church, ya. Di Surabaya ini ada mega church, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan bilang mereka bidat sesat, bukan. Tapi dalam teori misi itu mengajarkan sedikit tidak apa-apa, tapi ada di mana-mana. Di sana ada, di sana ada, di sana ada. Enggak perlu membangun kerajaan besar, ya. Itu teori misi. Dan memang saya memang dari dulu, Bapak Ibu Saudara, lahir dan dibesarkan satu gereja Injili Tulen. Saya bilang Tulen karena memang gereja kami itu didirikan oleh YPP Ibatu, ya, ada di Sumatera. Ya. Jadi apa-apa bicara misi, khotbahnya lahir baru, pertobatan, ya, selalu saja berputar di situ. Dan memang ada banyak orang akan bertobat kalau kita memang konsisten dengan panggilan Tuhan. Seperti Paulus, dia konsisten memberitakan tentang Yesus Mesias. Ya, dan itu, Injil itu menjadi kekuatan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Maka pelajaran penting di sini, meskipun Paulus dihambat, tertekan, dia harus keluar dari Tesalonika. Tapi kalau kita membaca di pasal atau ayat-ayat berikutnya, kita akan bertemu dengan makin banyaknya orang yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Artinya bahwa mungkin di sini ditutup, di sini hambat, Tuhan buka tempat lain. Artinya memang Injil itu tidak akan pernah bisa dibendung oleh siapapun. Yang berikutnya, teruslah memberitakan Injil dengan komitmen yang kuat bagi jemaat sekalian, jemaat semua yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memberitakan Injil karena kita adalah orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh darah yang mahal. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Ya mungkin ada sisi yang lain yang perlu dijelaskan. Tidak selalu kita harus pergi ke pasar. Kamu percaya Yesus atau tidak? Kalau enggak kamu masuk neraka. Ya tidak harus seperti itu. Tetapi poin pentingnya adalah melalui kesaksian hidup kita, perilaku kita, itu adalah partisipasi kita dalam pemberitaan Injil. Ketika orang lain melihat kita, melihat sikap hidup kita, mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita ini. Itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Maka teruslah untuk memberitakan Injil. Yang berikutnya, kita adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Eklesia. Maka bagikanlah terang itu. Eklesia adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Setelah di dalam terang ngapain? Nah, seringkali orang Kristen itu bingung di situ. Banyak hamba Tuhan pendeta berkelahi, ya, karena selalu berada dalam terang, ketemu terang, ya. Harusnya orang yang dipanggil dari gelap kepada terang, setelah ada dalam terang, dimuridkan menjadi terang itu. Jadi terang dimuridkan di situ, dia harus membagikan cahaya itu kepada kegelapan, diutus kepada kegelapan. Bapak Saudara, penting sebuah gereja itu memiliki misi yang kuat. Ya.
kalau gereja tidak melakukan pelayanan misi, tidak terlibat dalam misi, biasanya gereja itu hanya berputar di dalam. Nah, ini persoalan makin banyak dan runyam di situ. Tapi ketika dia memikirkan keluar, artinya bahwa ada hati untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar, maka gereja itu akan menjadi gereja yang sehat. Ya. Gereja yang sehat, gereja yang menyadari bahwa gereja itu ada karena misi dan mereka juga ada untuk pelayanan misi, pelayanan penginjilan. Maka bagikanlah terang itu kepada sekeliling kita. Ya, tidak harus semua jemaat Tuhan sekolah Alkitab, sekolah teologi supaya dibekali bisa penginjilan. Tapi melalui pemuridan yang dilakukan oleh gereja itu menjadi satu kekuatan untuk jemaat itu memiliki satu kemampuan membagikan cahaya kepada sekeliling mereka. Ya, dan dengan demikian kita atau jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.